Shalom, Bapak Ibu Guru, juga siswa-siswi yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita masih bersama-sama dalam ibadah online SMP Kristen YSKI. Namun tidak mengurangi rasa syukur kita karena pernyataan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk bersyukur dalam pujian Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau beri.
kami berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa ini, karena kasih setiamu yang menyatakan di kehidupan kami sungguh membuat kami heran. Ajar kami selalu senantiasa bersyukur, karena kasih-Mu itu yang hebat. Saat ini kami akan lebih dalam lagi untuk memuliakan nama-Mu. Hanya kasih setiamu saja yang nyata di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bertanggung jawab, karena kasih yang luar biasa sudah nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama itu Yesus Kristus kami bersyukur. Karena hidup kita sangat berharga di mata Tuhan, mari kita bersama-sama lebih-lebih lagi untuk bertanggung jawab, mempergunakan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri untuk kita bergoyang bersama, suka-sukamu Tuhan. Namun sebelumnya kita siapkan hati kita lebih dalam dengan pujian Kau Allah yang setia. Allah yang
Shalom anak-anak yang kasih oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan waktu di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada, yang sedang menyaksikan ibadah virtual ini. Tuhan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Anak yang kasih oleh Tuhan, bagaimana dengan PJJ? Bagaimana dengan tugas-tugas? Apakah semuanya sudah selesai? Atau masih ada yang belum selesai? Bisa jadi itu filosofi yang dikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Kalau menabung uang itu menguntungkan, tapi kalau menabung tugas itu merugikan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Memang sedikit demi sedikit, tugas satu disimpan, tugas kedua disimpan, tugas ketiga disimpan, lama-lama menjadi banyak sekali. Kalau sudah banyak tugas, akhirnya kita merasa begitu sulit, kita merasa begitu susah, lalu kita merasa begitu berat untuk mengerjakannya, akhirnya kita menyerah. Maka tidak heran ada banyak siswa yang kita jumpai, mereka berkata pelajarannya begitu susah. Bahkan mereka berkata gurunya tidak menyenangkan. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan, sesungguhnya bukan pelajarannya susah, bukan gurunya tidak menyenangkan, tapi terlalu banyak tugas yang sudah menumpuk, sehingga kita merasakan itu begitu sulit, itu begitu berat, karena kita menjadi malas untuk mengerjakannya. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan, menumpuk tugas, menunda-nunda pekerjaan, itu adalah sikap tidak bertanggung jawab. Nah, hari ini tema firman Tuhan kita adalah sikap bertanggung jawab. Nah, untuk belajar sikap bertanggung jawab, kita mau belajar dari seorang nabi Tuhan yang bernama Nehemia. Kita mau baca dari Nehemia pasal 2 ayat yang kelima. Nehemia pasal 2 ayat yang kelima. Saya akan membacakannya untuk anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan, ini adalah ucapan Nehemia ketika di hadapan Raja Artasasta. Satu hari ketika dia sedang menghidangkan minuman, karena Nehemia adalah juru minum, juru anggurnya Raja Persia yang bernama Artasasta. Satu kedudukan yang sangat penting, satu kedudukan yang sangat terhormat, menjadi juru minumnya. Anak yang kasih oleh Tuhan, menjadi juru minum, jangan kita bayangkan menjadi pelayan yang biasa. Juru minum adalah orang yang bertanggung jawab terhadap minuman raja. Jadi Nehemia yang menentukan anggur seperti apa yang boleh diminum raja, dan anggur seperti apa yang tidak boleh diminum raja. Jadi semua anggur yang akan masuk ke istana itu harus melalui persetujuan dari seorang Nehemia. Dan Nehemia yang menentukan minuman yang diminum oleh raja. Artinya ini satu posisi yang sangat penting, posisi yang sangat tinggi, jabatan yang sangat tinggi yang dipikul atau diterima oleh Nehemia. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan, satu hari ketika Nehemia sedang menghidangkan minuman kepada raja, dia bermuka muram, dia sedih. Lalu Raja Artasasta ketika melihat Nehemia yang sedih, dia bertanya, Nehemia ada apa? Kenapa wajahmu begitu sedih? Tidak seperti biasanya. Lalu Nehemia menceritakan tentang berita yang dia dengar dari saudaranya yang kembali dari Yerusalem. Ketika sampai di Persia, sampai di benteng Susan, di ibu kota kerajaan Persia itu, saudaranya orang Yahudi itu menceritakan tentang situasi di Yerusalem. Nehemia bertanya, bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Yerusalem? Ada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi di sana yang tidak
ikut dalam pembuangan, mereka yang berhasil melarikan diri ketika terjadi perang, dan sekarang mereka kembali ke Yerusalem, mereka hidup di sana, sedangkan saudara-saudara yang lain itu sudah hidup di Babel, di Asyur, dan sudah hidup di bawah Persia, sudah yang kasih oleh Tuhan. Nah, Nehemia pengen tahu nasib saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem. Tapi berita yang Nehemia dengar itu begitu menyedihkan. Berita yang Nehemia terima begitu membuat Nehemia sedih sampai dia tidak bisa menutupi kesedihannya di depan Raja Artasasta. Berita apa? Ternyata Nehemia mendengar bahwa saudara-saudara di Yerusalem itu, saudara-saudara orang Yahudi yang ada di Israel itu, mereka hidup dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Mereka hidup dalam kondisi yang begitu susah. Bahkan mereka sering kelaparan, sudah yang kasih oleh Tuhan. Bahkan tidak hanya itu, benteng-benteng kota, tembok-tembok kota, pintu gerbang kota yang harusnya itu menjadi wibawa dan kebanggaan kota Yerusalem, semua itu sudah hancur, dibakar, sudah runtuh. Bahkan tembok-temboknya sudah berlubang-lubang. Anak yang kasih oleh Tuhan, ketika Nehemia mendengar itu, ia begitu sedih. Dia membayangkan saudara-saudaranya yang di Yerusalem itu hidup dalam kesulitan. Anak yang kasih oleh Tuhan, mengapa Nehemia begitu sedih? Padahal dia hidup di Persia, dia hidup dalam kekayaan, dia hidup dalam kemegahan, dia hidup dalam kecukupan. Nehemia tidak kekurangan, dia sebagai juru minum raja. Yang membuat dia merasa sedih, karena Nehemia merasa bertanggung jawab terhadap bangsanya. Dia bertanggung jawab terhadap saudara-saudaranya yang ada di Yahudi. Walaupun Nehemia bisa mengabaikan saja cerita itu, Nehemia bisa mengabaikan saja berita itu, Nehemia bisa menjadi egois. Dan tidak ada orang yang menyalahkan Nehemia. Kalau dia bersikap egois, dia bisa berkata, ya sudah, aku nggak mau tahu apa-apa. Itu urusan mereka. Yang penting hidupku enak, yang penting pekerjaanku sudah enak, yang penting masa depanku sudah jelas. Ya sudah, saya di Persia saja. Biarkanlah teman-teman atau saudaraku Yerusalem, ya sudah, itu urusan mereka. Anak yang kasih oleh Tuhan, Nehemia bisa bersikap seperti itu. Tapi ternyata Nehemia tidak mau. Justru sebaliknya, Nehemia bersikap untuk mengambil tanggung jawab itu dalam hidupnya. Dia merasa saudara-saudaranya di Yerusalem itu menjadi tanggung jawabnya dia, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tanggung jawab dia untuk kembali ke Yerusalem, untuk membangun Yerusalem, kembali ke Yerusalem untuk menolong saudara-saudara yang di sana. Dia merasa itu menjadi tanggung jawabnya. Dari mana beban tanggung jawab itu muncul dalam diri seorang Nehemia? Karena Nehemia adalah orang yang begitu mengasihi Tuhan. Jadi anak-anak yang kasih oleh Tuhan, kalau kita orang yang tidak mengasihi Tuhan, maka pasti kita orang yang tidak bertanggung jawab. Karena kita merasa hidup ini milik sendiri, waktu-waktu punya kita, semua punya kita, suka-suka kita. Maka seringkali saya menemukan ada banyak anak-anak yang menyia-nyiakan waktunya begitu saja. Seharian, dari pagi sampai malam dia hanya main game saja. Dari pagi sampai malam dia hanya nonton saja. Dari pagi sampai malam dia mengerjakan hal-hal yang tidak ada gunanya. Dia buang waktunya begitu saja. Nah kalau ditegur dia berkata, loh ini kan waktu-waktu saya. Ini TV-TV saya, ini handphone saya, suka-suka saya. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan, sikap seperti itu adalah sikap anak yang tidak takut akan Tuhan. Kalau kita memiliki sikap takut akan Tuhan, maka pasti kita tahu setiap waktu yang ada pada kita ini anugerah Tuhan. Setiap fasilitas yang ada pada kita ini anugerah Tuhan. Bahkan handphone yang ada di tangan kita ini juga anugerah Tuhan. Karena tidak mungkin handphone itu datang begitu saja.
Tidak mungkin tiba-tiba kita bangun tidur, handphone itu sudah ada tanpa kita melakukan apa-apa. Ini semua anugerah Tuhan. Melalui orang tua kita, Tuhan memberikan berkat. Sehingga orang tua kita bisa beli handphone dan memberikannya kepada kita. Ini anugerah Tuhan. Yang harus kita pakai dengan rasa mengasihi Tuhan. Dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Waktu yang kita miliki, ini juga anugerah Tuhan. Tidak semua orang bisa hidup sampai hari ini. Kita mendengar berita pandemik COVID-19 ini. Ribuan orang sudah meninggal. Bahkan setiap hari ada orang meninggal. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan. Kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kita hidup. Kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kita bernafas, bukankah ini anugerah Tuhan? Mari kita mau pakai waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Kesempatan kita bersekolah, kesempatan kita belajar, ini juga anugerah Tuhan. Tidak semua orang punya kesempatan belajar seperti kita. Mungkin ada banyak orang yang pengen belajar, pengen bersekolah, tapi mereka tidak punya kesempatan seperti kita. Anak-anak sudah diberikan Tuhan kesempatan yang begitu luar biasa. Jangan disia-siakan. Mari kita mau bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Seperti Nehemia, dia tahu kedudukannya sebagai juru minum ini anugerah Tuhan. Posisinya yang begitu penting di hadapan Raja Persia. Raja yang menguasai dunia pada zaman itu. Termasuk raja yang menguasai Yerusalem pada zaman itu. Posisi yang begitu penting. Ini anugerah Tuhan. Dan dia mau pakai anugerah Tuhan ini. Dia pakai posisi ini untuk kesempatan bicara dengan raja. Untuk minta tolong kepada raja. Supaya dia bisa pulang ke Yerusalem dan membangun Yerusalem. Dan akhirnya memang raja mengizinkan. Raja memberikan surat tugas kepada si Nehemia. Bahkan Nehemia diangkat menjadi bupati untuk Yerusalem. Untuk membangun kota Yerusalem. Membangun tembok-tembok Yerusalem. Membangun pintu gerbang kota Yerusalem. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan. Nehemia menggunakan semua anugerah Tuhan itu dengan sangat bertanggung jawab. Dia pakai setiap kesempatan dengan sangat baik. Kesempatan dia bisa berbicara dengan raja, dia pakai. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan. Sehingga ketika dia berangkat pulang ke Yerusalem, dia tidak berangkat begitu saja. Tapi dia berangkat dikawal oleh pasukan. Dia membawa peralatan material yang begitu bagus dari Persia. Dia bawa untuk membangun Yerusalem. Anak yang kasih oleh Tuhan, anugerah dan kesempatan yang Nehemia miliki, Nehemia pakai dengan bertanggung jawab. Nehemia pakai untuk kemuliaan Tuhan, membangun kota Yerusalem. Bagaimana dengan kita? Anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sudahkah kita pakai dengan bertanggung jawab? Sudahkah anak-anak pakai handphone ini dengan bertanggung jawab? Atau kita masih menggunakannya dengan cara yang tidak memuliakan Tuhan? Kalau kita masih pakai handphone kita, laptop kita, semua perangkat yang Tuhan berikan ini dengan cara yang tidak memuliakan Tuhan, itu artinya kita anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Itu artinya kita anak-anak yang tidak memahami bahwa hidup kita hanya oleh karena anugerah. Itu artinya kita anak-anak yang merasa bahwa kita bisa oleh karena kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Dan itu sama juga dengan kita tidak mengakui bahwa Allah itu ada. Jadi sikap ini menjadi sikap yang sangat luas anak-anak yang kasih oleh Tuhan. Satu sisi kita percaya, kita berkata Allah itu ada. Aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Yesus, aku anak Tuhan. Tapi di sisi yang lain, kita tidak menggunakan semua fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita dengan bertanggung jawab. Ini dua sisi yang bertolak belakang. Ini dua sisi yang sangat berbeda. Dan harusnya tidak bisa ketemu. Tidak bisa ketemu. Satu sisi kita berkata kita mengasihi Tuhan. Tapi sisi yang lain kita berkata bahwa kita bisa menggunakan semua fasilitas yang Tuhan berikan dengan sembarangan.
Anak-anak yang kasih oleh Tuhan, ini dua sisi yang bertolak belakang. Seharusnya kalau kita mengakui bahwa kita anak Tuhan, maka kita juga percaya dan kita juga menerima bahwa semua fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana cara kita pakai semua fasilitas, semua waktu, semua yang ada pada kita dengan sikap bertanggung jawab kepada Tuhan. Pakai semua itu sesuai dengan fungsinya yang benar dalam kebutuhan kita. Sesuai dengan fungsinya yang benar untuk pembelajaran kita. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan, sikap mengasihi Tuhan, sikap takut akan Tuhan menghasilkan sikap tanggung jawab. Dan sikap tanggung jawab itu membuat kita menjadi orang yang peduli dengan orang lain. Sikap tanggung jawab itu membuat kita tidak menjadi egois. Nehemia, dia tidak menjadi egois, tapi Nehemia, dia begitu peduli dengan bangsanya. Sama juga dengan kita hari ini. Mari kita mau menjadi anak-anak yang begitu bertanggung jawab di hadapan Tuhan dengan mengasihi sesama kita, dengan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Anak yang kasih oleh Tuhan, seringkali ketika kita melihat teman kita melakukan hal yang tidak benar, seringkali kita tahu sahabat kita melakukan hal yang tidak memuliakan Tuhan. Apa yang kita lakukan, kita biarkan. Kita seringkali berkata, emang gua pikirin, bukan urusanku. Kalau aku kasih tahu belum tentu dia mau terima. Bisa jadi kalau aku kasih tahu malahan aku disalahkan, ya sudah biarin saja. Anak yang kasih oleh Tuhan, itu sikap yang tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau sikap yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, ketika kita tahu ada sahabat kita, ketika kita tahu ada rekan kita yang melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, kita mau datang melalui semua cara yang kita bisa. Kita mau datang untuk mengingatkan dia bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Kalau saat ini kita tidak bisa datang bertemu langsung, kita bisa chatting dia, kita bisa telepon dia untuk mengingatkan bahwa apa yang dia lakukan selama ini itu salah. Kenapa kita harus lakukan itu? Karena kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan itu membuat kita juga merasa bertanggung jawab terhadap orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita. Sahabat kita, keluarga kita, bahkan siapapun yang ada di sekitar kita. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan, tidak secara kebetulan kita lahir di satu keluarga di mana kita ada pada hari ini. Tidak secara kebetulan kita ada di satu kelas dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman-teman kita yang kita miliki hari ini. Tidak secara kebetulan, tapi saya percaya Tuhan punya rencana menempatkan kita ada di tengah satu keluarga. Tidak secara kebetulan, tapi Tuhan punya rencana menempatkan kita ada di tengah komunitas kelas, ada di tengah komunitas teman-teman kita hari ini. Pertanyaannya, apa rencana Tuhan? Mengapa Tuhan menempatkan kita di tengah teman-teman yang begitu banyak? Apakah hanya untuk berbahagia? Apakah hanya untuk berfoya-foya? Apakah hanya untuk menikmati setiap hari dengan mengalir begitu saja? Saya rasa tidak. Tapi tujuan Tuhan adalah hidup kita berdampak untuk orang lain. Keberadaan kita dirasakan orang lain. Nah, anak-anak yang kasih oleh Tuhan, bagaimana keberadaanmu bisa dirasakan oleh teman-temanmu? Kalau keberadaanmu betul-betul menjadi arti, keberadaanmu menjadi betul-betul menjadi berkat bagi mereka. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan, kalau keberadaan kita peduli dengan mereka. Ketika mereka melakukan kesalahan,
Sahabat yang baik adalah sahabat yang berani mengingatkan kesalahan sahabatnya. Itu sahabat yang baik. Sekalipun ketika diingatkan kesalahan kita, rasanya nggak nyaman. Tapi itulah sahabat yang baik. Jadi kalau kita diingatkan, kalau kita ditegur atas kesalahan kita, jangan marah. Justru berterima kasihlah kepada orang yang mau menegur kita, mau mengingatkan kita. Karena dia adalah sahabat yang sungguh-sungguh baik bagi kita. Tapi kalau ada sahabat atau teman yang membiarkan kesalahan kita, dia tahu kesalahan kita, tapi dia biarkan. Bahkan dia dukung, bahkan dia support untuk kita terus melakukan kesalahan itu. Anak-anak kasih oleh Tuhan, itu bukan sahabat yang baik, tapi itu adalah iblis yang mau menghancurkan kita, menghancurkan hari-hari kita, dan menghancurkan masa depan kita. Mari hari ini kita juga bertanggung jawab memilih teman yang baik. Kalau ada teman-teman yang menjerumuskan kita, saya mau katakan jauhi teman-teman itu. Tapi carilah, pilihlah teman-teman yang berani mengingatkan kita akan salah kita. Pilih teman-teman yang berani menegur kita ketika kita melakukan kekeliruan. Itulah teman-teman yang baik. Bukan hanya teman-teman yang selalu mendukung kita sekalipun kita salah. Jadi anak yang kasih oleh Tuhan, kita tahu hari ini keberadaan kita adalah keberadaan oleh karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu yang pertama saya sampaikan tadi, mari kita pakai semua fasilitas kita dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jangan menumpuk tugas yang ada, tapi kerjakan. Semakin kita menumpuk, rasanya semakin berat dan kita tidak bertanggung jawab. Tuhan berikan kita 24 jam. Mari pakai waktu untuk mengerjakan setiap tanggung jawab kita dengan baik. Tuhan berikan kita anugerah untuk hidup sampai hari ini. Mari kita pakai kesempatan hidup kita untuk melakukan hal yang baik bagi sesama kita. Melakukan hal yang baik untuk keluarga kita. Melakukan hal yang baik untuk teman-teman di sekitar kita. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan, saya percaya hari ini kita pasti menjadi orang yang mampu bertanggung jawab. Sekalipun tidak ada orang yang melihat kita. Sekalipun tidak ada orang yang terus mengingatkan kita. Tapi ingatlah, mata Tuhan selalu menyaksikan kita. Ingatlah, telinga Tuhan selalu mendengar kita. Apapun yang kita lakukan, mata dan telinga Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Maka tanggung jawab kita bukan hanya di hadapan manusia, bukan hanya di hadapan orang tua, bukan hanya di hadapan guru, tapi tanggung jawab kita adalah di hadapan Tuhan, Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan anugerah kehidupan bagi kita. Selamat bertanggung jawab, selamat berlatih menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap waktu yang Tuhan berikan. Bertanggung jawab terhadap fasilitas yang Tuhan berikan. Bertanggung jawab terhadap teman-teman yang Tuhan berikan. Bahkan bertanggung jawab terhadap hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Bila hari ini kami menjadi anak-anak, kami menjadi orang-orang yang siap bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan akhiri pada kita pada pagi hari ini dengan pujian Bapa terima kasih.